Halo teman-teman, ATM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai salep ya, Gen-Oin. Gentamisin sulfat 15 gram ya netonya. Kita lihat di samping petunjuknya sedikit ya. Komposisi tiap gram salep mengandung gentamisin sulfat yang setara dengan gentamisin 1 miligram. Indikasi ya, kita lihat di sini. Untuk pengobatan infeksi topikal, baik infeksi kulit primer maupun sekunder yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap gentamisin. Keterangan lengkap lihat brosur. Lalu di sini ada lagi, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya ya, cahaya matahari. Stabil selama 30 hari setelah kemasan dibuka. Jadi kalau dibuka 30 hari stabil dan mungkin saja rusak ya. Harus dengan resep dokter, diproduksi oleh Erela Semarang, Indonesia. Di sini ada kode produksi, kemudian ada expired date, ada head ya. Harga eceran tertingginya 7.300 di sini ya. Kemudian ada ED-nya 4 tahun bulan 4 tahun 2024. Nah, menjadi 1 tahun lagi ini pemanunya, masa expired date-nya produksinya 4 2022. Jadi masa expired date-nya adalah 2 tahun setelah diproduksi. Jadi 2 tahun ya di sini 2024. Lanjut lagi kita buka kemasannya. Kemasannya ini ada apa namanya, ini stiker ya, stiker yang anunya. Lalu di sini ada tulisannya lingkaran K, ini obat keras dan obat terbatas. Ini harus dengan resep dokter. Kemudian kita buka ya bagian dalamnya. Nah, di sini wujudnya seperti ini ya, salepnya. Genoin gentamisin sulfat Erela Semarang. Ini sudah ada dijelaskan tadi, headnya, ED-nya, kemudian lagi di sini ada tiap gramnya, komposisinya sama juga. Lalu kita baca brosur yang ada di dalamnya ini. Supaya informasinya ini jelas penggunaannya. Oke, kita mulai ya dari sudah komposisi sudah tadi. Sekarang kita melihat cara kerjanya dari gentamisin. Gentamisin sulfat mempunyai daya bakterial spektrum luas, jadi broad spektrum ya, terhadap spesies Staphylococcus. Jadi Staphylococcus di sini ya yang targetnya. Mungkin aureus atau staphylococcus jenis lain, albus, saprophyticus atau apa namanya, epidermidis. Nah, mekanisme kerja dengan menghambat sintesa protein bakteri. Indikasinya di sini ya untuk pengobatan infeksi topikal. Jadi ini wilayah area kulit, baik infeksi kulit primer maupun sekunder yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap gentamisin. Nah, dosis dan cara pemakaian. Oleskan pada kulit yang sakit 3-4 kali sehari. Jadi 3-4 kali. Mungkin pagi, siang, sore, dan malam menjelang tidur. Nah, peringatan dan perhatian. Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi dan sensitasi ya. Jadi mungkin karena alergi antibiotik ini, jadi mungkin saja terjadi sensitasi atau iritasi. Jadi bahan antibiotik ini merusak ke kulit. Dapat terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari mikroorganisme yang tidak rentan pada pemakaian jangka panjang. Jadi ada bakteri yang resisten terhadap gentamisin, maka dia tumbuh, sementara bakteri yang lain dia tidak tumbuh atau mengalami dia sensitif. Nah, begitu juga superinfeksi, hentikan pengobatan dan berikan terapi sesuai. Jangan digunakan pada wanita hamil dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu lama. Ya, karena pada wanita hamil ini nanti mungkin berisiko saja, mungkin yang namanya antibiotik seperti hal obat-obat yang lain, mungkin dia menyebabkan gangguan pada kehamilan, pada bayinya yang lagi proses tumbuh. Mungkin saja bisa terjadi teratogen ya. Apa namanya? Organ atau mata, mungkin telinga, pembentukan mata, telinga, bibir mungkin akan mengalami gangguan.
Nah, efek samping di sini dapat menyebabkan iritasi ringan. Iritasi ringannya berupa eritema dan pruritus. Jadi kayak merah-merah gatal seperti itu ya. Lalu kontraindikasi hipersensitif terhadap gentamisin. Bisa saja terjadi reaksi alergi. Kemudian infeksi virus dan jamur. Jadi di sini kontraindikasinya terhadap bila pada infeksi virus dan jamur. Kemasan dosnya topnya 15 gram. Stabil selama 30 hari setelah kemasan dibuka. Sudah dibahas tadi ya. Jadi dia bila sudah dibuka, stabil dan mungkin mengalami kerusakan atau mengalami fungsi yang berkurang potensinya apabila sudah lama dibuka. Ya kan? Oke, itu informasinya. Nah, ini salepnya. Jadi biasa di bagian salep ini ada bagian lancipnya di ujung dalam ini yang mana digunakan untuk membuka atau menusuk ya. Menusuk balik seperti ini, kemudian tekan, maka terbukalah bagian area sini. Jadi cara membukanya dengan cara yang bagian lancipnya dibalik, kemudian tekan, lalu sudah bisa digunakan. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan apa namanya ujung pisau atau menggunakan jarum ya kan untuk melubanginya. Nah kira-kira ya itu, dan pastinya ini obat salep ini mungkin ya penggunaannya itu golongan dari aminoglikosida ya, kalau kita lihat di sini ya digunakannya secara luas terutama untuk mengobati infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif, bisa juga ya seperti Pseudomonas, Proteus, Serratia dan Staphylococcus ya dari gram positif. Cara kerjanya yaitu si gentamisin. Nah, gentamisin di sini juga ya digunakan untuk septikemia, keracunan darah atau bakteri patogenik atau zat-zat lain yang dihasilkan oleh bakteri, meningitis misalnya. Tapi karena ini salep berarti kan di permukaan saja, tidak untuk bagian dalam. Nah, manfaat salepnya di sini secara khusus dari gentamisin ini, infeksi primer tadi ada kan, infeksi primer kulit misalnya impetigo contagiosa, polikolitis superficial, kemudian aktima, kemudian furunkulosis, ada juga sinkosis barbe dan pioderma gangrenosum. Sementara infeksi kulit sekunder ini yang lebih lagi kan, dermatitis ekzematoid yang menular, misalnya jerawat, bisa juga psoriasis pustular, dermatitis seboroid yang disertai infeksi, dermatitis kontak yang disebabkan oleh infeksi, atau mungkin laserasi terinfeksi, kista kulit dan abses kulit lainnya yang bisa didahului dengan insisi dulu ya. Insisi ini biasanya bedah, dilubangi dulu atau sumber infeksinya, nanahnya tadi dibuka, lalu dilakukan proses drainase, dipecet ya, dikeluarkan, lalu diberilah antibiotik ini ya. Kemudian bisa juga paronisia ya kan pada borokstasis atau kulit yang terinfeksi. Dan mungkin juga bisa digunakan pada luka bakar dangkal yang disertai adanya infeksi. Kombustio ya, termasuk infeksi setelah digigit serangga. Jadi serangga akan terjadi infeksi. Nah, lagi di sini hindarkan pemakaian ini ya, kontraindikasi pada bayi prematur atau bayi baru lahir BBL. Jangan gunakan ya pada orang dengan hipersensitivitas atau alergi terhadap gentamisin. Yang mana gentamisin adalah antibiotik golongan aminoglikosida. Jadi aminoglikosida mengalami alergi, berarti ini tidak boleh digunakan. Nah, lanjut lagi di sini ya, pastinya mungkin saja terjadi interaksi, tapi potensi ini bisa saja terjadi dengan obat lain sehingga mungkin kerjanya mungkin berubah. Jadi sebagai akibatnya di sini ya, penggunaannya tidak maksimal dan menimbulkan racun. Jadi jangan dicampur salep ini ya dengan yang lain. Misalnya yang lain, karena akan mungkin saja terjadi interaksi. Nah, perhatian sini ya dalam menggunakan obat ini. Perhatian ya, pertama obat ini ditujukan untuk infeksi pada kulit. Jadi dihindari terkontak dengan mata karena ini bukan salep mata. Satu.
Yang kedua, genoin salep ini adalah obat yang termasuk bakterisida, jadi membunuh bakteri. Jadi tidak efektif bila infeksinya infeksi kulit disebabkan oleh jamur atau virus. Ya kan seperti yang tadi dijelaskan di brosur ya, ada sebagai kontraindikasi. Nah, penggunaan antibiotik topikal ini bisa menimbulkan superinfeksi ya, tadi dijelaskan. Pertumbuhan kuman yang tidak normal oleh bakteri yang lain. Jamur mungkin akan lebih leluasa tumbuh, juga virus karena tadi adalah kontraindikasi, atau bakteri-bakteri yang peka dari aminoglikosida. Jadi di sini obat-obat antibiotik topikal bisa menimbulkan juga iritasi tadi ya. Nah, jadi obat ini bisa digunakan ya kan untuk mengobati impetigo contagiosa. Ini misalnya pada kasus bisul. Jadi bersihkan dulu kerak dari bisul tadi, kan diinsisi dulu, kemudian ditusuk bagian bisulnya, dibuang, dikeluarkan dalam bentuk drainase, lalu kulit tadi diberikan oleh antibiotik ini. Nah, jangan digunakan ya untuk jangka panjang. Seperti tadi ya, ada yang terhambat, ada yang tidak terhambat, ada yang resistennya. Resisten ini akan tumbuh dengan subur, sementara yang sensitif akan mati. Ya kan? Nah, jadi akan terjadi nanti mungkin populasi yang lain akan tumbuh lebih lebih subur. Lalu genoin salep ini bisa menyebabkan kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari, sehingga lebih mudah risiko terbakar kulit karena sinar matahari. Nah, gunakan obat ini pada area infeksi saja, jangan terlalu luas. Jadi hindari kontak langsung dengan sinar matahari bila keluar ya, karena ini berisiko ya kan tadi mengalami sensitif sinar matahari. Oke ya, itu kira-kira saja teman-teman mengenai genoin, isinya gentamisin, golongan dari aminoglikosida dari antibiotik ini, antimikroba bakterisida. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.